Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar pernyataan apabila seseorang akan membeli tanah, mereka akan bilang, saya akan membuat AJB di notaris, atau apakah tanah yang sudah kamu beli sudah dibuatkan AJB-nya di notaris? Padahal kalau secara tugas jelaslah tidak tepat, karena pekerjaan notaris bukanlah membuat dari akta jual beli tanah tersebut. Sering kita jumpai papan-papan notaris di pinggir jalan tertulis notaris dan PPAT. Dan pada umumnya papan tersebut biasanya terpisah, kadang papan PPAT di atas dan papan notaris di bawah ataupun sebaliknya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa perbedaan notaris dan PPAT. Lantas apa saja tugas dari PPAT dan notaris tersebut? Bersama saya Kang Mul, saksikan video ini sampai beres dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai dengan definisi dari kedua profesi tersebut. Oke, yang pertama kita mulai dari PPAT. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, yaitu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Tertera dalam pasal 1 angka 1 PP nomor 37 tahun 98. Sedangkan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 UU-JN atau Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang PPAT dalam hukum yang juga dapat dijabat oleh camat. Dengan demikian, camat tersebut statusnya adalah PPAT atau yang kita kenal camat itu adalah PPATS, yaitu pejabat pembuat akta tanah yang sifatnya sementara karena dalam jabatan camat itu ada pergantian per 5 tahun ya. Dan untuk PPATS itu pun ada syarat dan ketentuan lagi bahwasanya PPATS hanya bisa membuat akta di dalam cakupan lingkungan kecamatan tersebut saja. Sementara PPAT cakupannya lebih luas, biasanya kabupaten atau kota. Ada 6 perbedaan yang akan kita bahas dari profesi PPAT dan notaris ini. Perbedaan pertama yaitu dari definisi tersebut. Kita bisa asumsikan profesi notaris merujuk pada seseorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Sedangkan di sisi lain PPAT dipahami sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Adapun perbuatan hukum ini meliputi hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang sudah saya jelaskan dari awal. Perbedaan yang kedua yaitu dasar hukum kedua profesi ini tentunya berbeda. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Sedangkan untuk menjadi notaris, seseorang wajib memiliki gelar S1 yaitu Sarjana Hukum dan Strata 2 Kenotariatan. Sementara peraturan PPAT adalah merujuk pada PP 24 nomor 2016 yang mengatur syarat pengangkatan larangan bagi PPAT dan lingkup kewenangan PPAT dalam menjalankan profesinya. Agar dapat diangkat menjadi PPAT, seseorang harus memiliki gelar sarjana hukum dan strata 2 kenotariatan atau paling tidak telah lulus dalam program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan Kementerian Agraria. Lalu perbedaan yang ketiga adalah perbedaan dari kode etik notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT adalah lembaga hukum yang tentunya memiliki kode etik ketika menjalankan perannya.
Hal tersebut demi menjaga agar kedua profesi tersebut tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Berdasarkan pasal 1 nomor 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2013 terkait kenotarisan. Organisasi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintahan adalah Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Dan ini pula lah yang menerbitkan kode etik notaris tersebut yang berlaku bagi seluruh notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Sementara itu, kode etik profesi PPAT tertuang di dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 112 tahun 2017. Ini berlaku untuk seluruh pejabat PPAT, baik pejabat PPAT pengganti maupun sementara. Perbedaan yang selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan kewenangan notaris dan PPAT. Setelah memahami perbedaan definisi dan landasan hukumnya, mari kita pahami perbedaan kewenangannya. Tugas notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Adapun akta yang bisa dibuatkan oleh notaris diantaranya adalah pendirian perseroan terbatas atau PT, juga termasuk perubahannya, risalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, pendirian yayasan, pendirian badan usaha lainnya, kuasa untuk menjual, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, keterangan hak waris, wasiat, dan pendirian CP juga termasuk perubahannya. Terus pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan, perjanjian kerjasama, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Adapun kewenangan lainnya adalah mengesahkan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar buku tersebut di buku legalisasi. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus warmaking, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat yang aslinya atau yang kita kenal dengan legalisir. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Sementara jika berkaitan dengan pemberian hak kepemilikan, dalam hal ini adalah wewenang tugas dari PPAT. Ya, PPAT memiliki wewenang dalam memberi kuasa hukum pada hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun, baik dalam kegiatan jual beli, tukar menukar, pembagian hak bersama, hibah, ataupun yang lainnya. Adapun pemberian hak-hak yang menjadi tugas PPAT meliputi hak tanggungan, pembagian hak bersama, hak guna bangunan atau hak pakai tanah hak milik, terus pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Lalu perbedaan yang kelima adalah perbedaan kewenangan wilayah notaris dan PPAT. Perlu digarisbawahi kewenangan wilayah kedua profesi ini juga berbeda. Lingkup ruang kerja PPAT itu adalah per wilayah atau per kota saja. Jadi PPAT hanya difokuskan kepada suatu kota atau kabupaten saja. Sedangkan ruang lingkup kerja notaris itu adalah lintas kota atau bisa disebut ruang lingkup kerjanya di seluruh Indonesia. Yang jadi catatan apabila masih ada di dalam pembuatan akta otentik dan tugas pokok lainnya. Misalkan saya kasih contoh dalam kewenangan wilayah PPAT, apabila sobat akan membeli tanah di daerah Bekasi contohnya, dan tanah tersebut akan dibalik nama langsung ke nama pembeli. Maka sobat dalam proses peralihan nama tersebut diwajibkan melalui PPAT atau PPATS yang berada di daerah Bekasi tersebut. Tidak bisa sobat memakai PPAT di daerah lain, misalkan dari Bandung atau Jakarta, dikarenakan domisili sobat misalkan di daerah Bandung. Sedangkan kewenangan dari notaris adalah sebagai berikut. Misalkan saja sobat akan mendirikan sebuah perusahaan di daerah Bekasi. Sementara domisili para pengurusnya atau yang mendirikannya itu berada di daerah Surabaya. Maka bisa saja dalam pendirian akta tersebut memakai jasa notaris yang berada di Surabaya. Karena ruang lingkup
kerja notaris itu di seluruh Indonesia. Perbedaan yang terakhir atau yang keenam adalah perbedaan dari cara kerja notaris dan PPAT. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki cara kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros atau salinan, serta kutipan akta. Semua itu dilakukan sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara cara kerja seorang PPAT adalah fokus untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dalam membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang nantinya dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan atau pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut. Nah, itu perbedaan antara PPAT dan notaris, sobat. Mudah-mudahan sobat bisa memahami perbedaan dari kedua profesi tersebut. Apabila sobat ada pertanyaan atau bahkan ada tambahkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.